dipaksa renang terus sama ayah gitu. Emang Sampai masa depanku, jadi kayak aku bener-bener mikirin apa yang harus kulakukan gitu. Balik lagi ke tujuan, sebenarnya tujuan aku nih renang nih mau apa gitu. Coba ada basket, aku coba sempet juga tenis kayak gitu. Tangan dulu buat Halo Sobat Pop, selamat datang di Popcast. Nah, sebelumnya kenalin nama aku Kirana dan aku di sini bakalan nemenin kalian untuk ngobrol-ngobrol seru hari ini. Nah, di episode kali ini kita akan ngebahas seputar dunia olahraga, perjuangan seorang atlet, dan juga kita akan ngebahas tentang gimana sih ilmu psikologi itu bisa membantu para atlet untuk memberikan performa yang maksimal di dalam pertandingan. Oke, jadi siap-siap ya dengerin cerita yang inspiratif dan pastinya bakalan seru banget. Oke, untuk episode pertama ini kita bakalan kedatangan tamu yang spesial banget. Kita akan ngobrol bareng tim renang dari Fakultas Psikologi yang gak cuma berbakat sebagai seorang atlet, tapi juga luar biasa banget dalam menyeimbangkan perannya sebagai seorang mahasiswa. Penasaran kan? Yuk langsung aja kita sambut mereka. Halo teman-teman semua, apa kabar? Kabar baik ya? Oke, mungkin sebelum aku lanjut ngobrol-ngobrol sama teman-teman, mungkin aku mau jelasin dulu ke teman-teman dan juga penonton yang lagi nonton podcast ini tentang apa sih podcast itu. Nah, podcast itu sebenarnya seperti yang teman-teman lihat saat ini, podcast itu adalah sebuah podcast yang akan mengundang teman-teman atlet dari Fakultas Psikologi untuk sharing bareng dan juga seru-seruan bareng di sini. Gitu, oke. Nah, di episode pertama yang super perdana banget ini, kita udah siapin nih gestar yang keren parah. Nah, dengar-dengar sih gengnya ini tergokil parah ya, teman-teman. Nah, jadi kita udah mengundang 4 orang mahasiswa yang keren-keren banget dan semuanya itu keren-keren banget gitu loh. Mereka ini adalah atlet renang dari Fakultas Psikologi. Nah, teman-teman yang nonton pasti udah gak asing banget sama wajah-wajah mereka yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng ini. Nah, karena pasti kalau kalian ngelihat Instagram Psychopop itu ada wajah-wajah mereka gitu loh. Sebelum lanjut ngobrol-ngobrol, boleh teman-teman perkenalan dulu mungkin dari sebelah sini. Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Diva. Di sini aku dari angkatan 2023. Halo Kak Diva. Oke, halo semuanya. Kenalin aku Zulfa. Aku angkatan 2023. Halo Kak Sulfa. Halo semuanya, perkenalin aku Jeremy dari angkatan 23 juga. Halo Kak Jeremy. Halo. Halo, kenalin. Aku Farid, aku dari angkatan 24. Halo Farid. Oke, jadi teman-teman udah perkenalan nih satu persatu. Aku seneng banget bisa ngundang teman-teman di sini gitu ya. Satu kampus Magenta ini pasti udah kayak hafal banget sama teman-teman nih. Kalau misal ngomongin renang, udah pasti keingetnya sama teman-teman sekalian ini. Oke, mungkin kita langsung lanjut aja kali ya ke pertanyaan karena aku udah nggak sabar banget nih pengen tahu teman-teman lebih lanjut lagi. Oke, mungkin pertanyaan yang pertama nih ya, aku mau tanya dulu ke teman-teman tentang gimana sih awal mula teman-teman itu bisa tertarik sama renang, bahkan sampai terjun ke dunia renang ini sampai masih ditekuni sampai sekarang gitu. Mungkin boleh dari Farid dulu jawab. Kalau dari aku ya Kak, aku dulu tuh sempat nyari beberapa kegiatan lah. Kan setelah pulang sekolah gitu, kan gak ada kegiatan gitu kan, kayak mau ngapain ya, bingung. Soalnya kan dulu juga pas masih kecil aktif gitu ya, pas aktif. Nah, aku sempat beberapa nyoba ekstrakurikuler seperti catur, terus melukis, tapi gak ada yang masuk, gak ada yang passion itu sama sekali. Nah, akhirnya orang tua aku nyoba ikutin ke renang, soalnya beberapa temannya orang tua aku, anaknya tuh didaftarin ke klub renang juga. Nah, dari situlah aku join renang, terus mulai terjun ke kolam untuk pertama kalinya, dan wah itu seneng banget sih Kak. Kayak karena aku juga seneng main air ya gitu. Terus pas mulai dari awal-awalnya tuh main air tuh kayak main air biasa pas di kolam tuh. Nah, terus pas mulai latihan terus ya sampai sekarang gitu. Oke. Seperti ini gitu. Mungkin boleh lanjut ke Kak Jeremy. Oh, kalau dari aku sendiri lebih diajak sama saudara. Jadi dari kecil udah diajak sama saudara buat latihan renang. Jadi emang dasarnya juga suka gitu. Jadi makanya bisa tekun sampai sekarang gitu. Oke. Mungkin kalau Kak Zulfa sendiri? Kalau dari aku juga mulai dari pas aku masih
untuk itu karena mas aku udah mulai renang, kayak mas aku udah sering ikut lomba, terus aku tipikal yang suka ikutin apa yang mas aku lakuin, jadi kayak dicoba ini aku ikutin. Nah renang itu salah satu yang masih aku lanjutin tuh sampai sekarang gitu, dan aku suka juga gitu, kayak healing aja gitu kalau renang. Oke, kalau aku sendiri sebenarnya simple ya, kayak karena dari kecil aku suka main air, kayak pokoknya kalau main air tuh senang banget. Terus kayak pasti ada aja gitu ke kolam renang main gitu. Terus pada akhirnya kayak orang tua aku karena tahu aku gitu suka main air, akhirnya dilesin lah gitu, dilesin buat coba deh renang gitu. Terus kayak ternyata fun juga gitu, ya udah akhirnya sampai sekarang jadi senang renang, walaupun kayak mungkin gak semenekuni gitu ya, tapi lebih kayak as a hobby aja gitu. Oke. Jadi sebenarnya awal mulanya beda-beda ya. Iya. Oke. Nah, mungkin aku lanjut ke pertanyaannya. Teman-teman kan di sini kan selain sebagai mahasiswa, tuh berperan sebagai atlet juga ya. Nah, pernah nggak sih teman-teman itu ngerasa kayak kesulitan buat menyeimbangkan waktu antara latihan dan juga kuliah? Apalagi kita tahu kan ya, kuliah jadwalnya padat banget, apalagi masih harus latihan gitu. Nah, kalau dari teman-teman sendiri gimana sih cara atur waktunya biar bisa balance gitu antara latihan dan juga kuliah? Mungkin mulai dari Kak Diva dulu. Gimana ya, kalau menyeimbangin sebenarnya kalau misal di perkuliahan ini yang pas kita persiapan untuk Olimpico sebenarnya nggak seintensif kayak yang atlet beneran yang kayak gitu. Tapi mungkin ini aku lebih kaitin pas aku intensif pas di SMP itu. Jadi aku pernah diamanahin dari sekolah buat kayak ngewakilin renang gitu, ngewakilin sekolah untuk lomba renang. Terus kayak itu bener yang kayak 3 bulan intensif, terus selama 3 bulan itu aku tiap hari renang. Sebenarnya nyeimbanginnya lebih kayak udah ada waktu-waktunya sendiri gitu loh. Jadi kayak dari jam 7 sampai jam 4 aku ya akademik gitu, sekolah. Terus dilanjut dari mungkin jam 4 sampai jam 7 atau 8 malam aku lanjut les renang gitu. Terus setelah itu kayak jam 7 jam 8 sampai pokoknya jam 9-an itu les akademik. Jadi kayak udah siklusnya kayak gitu terus. Jadi kayak setelah renang ya masih ada waktu untuk aku kayak belajar atau misal ada tugas yang aku kerjakan di situ masih ada sih. Jadi kayak ya udah ada patternnya. Iya. Oh, keren banget. Mungkin Kak Diva? Kak Zulfa? Mau? Kalau dari aku juga sama kayak Diva, kayak pas untuk persiapan Olimpico tuh nggak ada yang terlalu seintensif itu juga. Tapi aku juga ngambil dari pengalaman aku pas aku masih SD SMP gitu. Ya tadi kayak juga udah ada apa ya schedule-nya, kayak ya Senin sampai Jumat itu emang ya sekolah dulu, tapi habis pulang sekolah tuh aku langsung sekolah ke sekolah gitu latihan, baru Sabtu Minggu di drill sama ayah sama mas juga gitu. Jadi ya udah kestruktur juga, udah kayak tahu nih setiap minggu harus ngapain aja. Jadi ya kalau buat kayak ngerjain PR les gitu pasti tetap aku bisa nyeimbangin itu semua kayak gitu. Kalau dari aku sendiri tuh ya hampir sama lah kayak teman-teman ini. Jadi pagi tetap latihan mulai dari jam 5 sampai jam 7, terus nanti pagi juga. Ya nanti lanjut sekolah, nanti juga habis sekolah tetap lanjut renang lagi. Jadi emang udah dijadwalin lah bagaimana. Tapi kalau perbandingan kuliah sama SMP SMA itu mungkin beban akademiknya, karena bagi saya tuh beban akademik kuliah itu lebih tinggi daripada SMP SMA. Jadi lebih pinter-pinter bagi waktu aja. Kalau semisal bagi saya akademik di hari itu berat, jadi bisa saya alihin ke misalnya latihan sore atau bisa diganti latihan fisik gitu. Nah, kalau dari aku tuh hampir sama nih kayak Kak Jeremy. Jadi dulu pas masih sekolah ya, kalau misal hari itu misal ada besoknya ulangan atau ada PR yang berat, itu aku intensitasnya tuh ya kayak dikurangin aja. Tapi kalau misalnya besoknya free atau nggak ada ulangan atau tugas gitu, ya udah aku latihan biasa, aku kebut gitu. Soalnya pas dulu juga tuh hampir tiap hari dipaksa renang soalnya. Bener dipaksa dikit. Gitu. Jadi renang terus biar ada kegiatan ya mungkin. Saya kurang tahu juga. Jadi tiap sore tuh disuruh berangkat renang gitu loh. Meskipun pernah tuh di satu posisi gitu, itu udah capek banget,
nggak pengen renang hampir sebulan, tapi dipaksa renang terus sama ayah gitu. Sampai pernah nangis-nangis itu nggak mau renang gitu. Mogok ya. Iya, sampai kunci diri di dalam mobil biar nggak mau renang. Wow, Itu udah. ekstrim sih. Iya. Nah, Oke. buat ngaturnya ya kayak gitu. Terus sama kalau pas kuliah sekarang ya, karena kuliah nih hampir tiap hari ada tugasnya. Iya. Jadi mungkin kalau latihan gitu pas hari-hari libur atau weekend. Atau enggak kalau ditingkatin lagi, latihannya pas mau ada kayak lomba-lomba kemarin, contohnya pas Olimpipo. Gitu. Nah, seperti itu. Kalau dari Oke. Jadi mungkin teman-teman kalau buat sekarang ini tuh lebih fokusin ke kuliah ya, dan Iya, mungkin betul-betul. latihannya di waktu-waktu senggang aja. Oke. Terus aku penasaran nih ya, kan menjalani dua peran sebagai mahasiswa dan juga atlet itu tuh pasti berat dong. Ya setidaknya lebih berat daripada kita yang cuma ngejalanin peran sebagai seorang mahasiswa gitu. Nah, aku mau tanya nih, teman-teman ada nggak sih kayak momen yang bikin teman-teman itu ngerasa kayak stres, terus overwhelmed karena menjalani dua peran sekaligus gitu. Nah, cara dari teman-teman sendiri untuk bisa kembali bangkit dan fokus lagi itu gimana ya? Ya mungkin aku pilih random aja mungkin ya. Mungkin aku pengen tahu dari Kak Zulfa dulu gimana. Kalau aku istilahnya kayak buat motivasi aku dari Iya. yang aku ngerasa overwhelmed kuliah dan sebagainya, itu motivasi dari keluarga, habis itu teman-teman terdekat itu sangat berpengaruh banget gitu loh buat ya aku buat bangkit lagi gitu. Terus kalau topik ini kan masalah akademik dan juga olahraga, nah olahraga ini salah satu juga passion aku gitu. Jadi ya aku ngerasa aku bisa melepaskan stres aku itu di olahraga, jadi aku arahin ke situ, dan dampaknya pun juga negatif, aku juga jadi lebih sehat seperti itu. Jadi kalau aku sih caranya seperti itu. Oke, mungkin dari Farid mungkin. kalau aku ya, kalau dari aku sih emang agak berat waktu pas mau Olimpiade kemarin. Soalnya ada beberapa tabrakan gitu ya. Atau jadwal sesuatu lah, misalnya kayak ada tugas, terus pas jadwal latihan. Tapi sebenarnya oke-oke aja sih. Soalnya dari Kak Jer atau enggak dari panitia lain tuh juga mereka diskusiin gitu. Kapan nih kalian bisanya apa latihan bareng atau kapan? Jadi disitulah apa komunikasi yang baik dan apa jadinya kayak ya itu kayak tabrakan. Jadinya Iya. kita sebagai mahasiswa oke-oke aja gitu. Oke. Jadi kayak kalian komunikasiin jadwalnya bareng-bareng biar bisa latihan Iya, itu. betul. Iya gitu kan. Oke. Oke, mungkin boleh Kak Diva. Kalau aku sendiri mungkin aku balik lagi ya kayak yang pas di SMP, yang pas itu beneran kayak se-overwhelmed itu, kayak beneran siklusnya kayak gitu terus, dari akademik terus harus renang terus habis itu harus les lagi, itu beneran kayak aduh capek banget sampai yang kayak demot lah gitu. Iya. Terus kayak apa ya, sebenarnya kayak balik lagi ke diri kita sih, maksudnya karena kita udah ngambil amanah itu kayak untuk, apalagi di sini mungkin pas di Olimpiade kayak dari Jeremy atau yang lain kayak nawarin aku ataupun teman-teman di sini untuk kayak ikut lomba renang gitu. Terus kayak ya karena udah diamanahi, kayak yang mau nggak mau kita harus usaha dong, kayak ya itu udah diamanahi loh, nggak bisa kayak ninggalin gitu aja. Jadi kayak balik lagi sih, karena itu udah jadi tanggung jawab Tanggung kita jawab, karena udah benar. ngambil kesempatan untuk ikut. Boleh Kak Jeremy jawab. Ya, kalau dari aku sendiri kayak mengatasi overwhelm itu mungkin juga dari faktor eksternal juga, kayak ngedorong kayak seperti orang tua, kakak, sama teman-teman, sama diri aku sendiri. Kayak aku kayak karena udah terbiasa dengan hitungannya kan dari SD sudah disuruh bekerja dalam bawah tekanan kan, jadi sudah tertanam dari diri aku kayak aku harus seperti ini, aku harus paksa ini. Jadi lebih ke sadar untuk apa yang harus kulakukan gitu. Tapi untuk kayak mengatasinya itu ya tadi balik lagi ke eksternal juga, sama kalau aku kan bisa dibilang ada coping stress, yaitu main game. Jadi ada apa namanya hal yang bisa aku lariin lah untuk mengatasi hal tersebut gitu. Oke. Jadi menurut teman-teman nih support system dan juga
support system tuh penting banget, dan teman-teman juga kayak nggak ambil sebuah latihan itu jadi sebuah pressure gitu ya. Malah justru tadi aku dengar Kak Zulfa malah kayak jadi salah satu cara buat ngatasin stres gitu. Keren sih. Oke. Oh ya, tadi kan aku udah kayak dengar juga beberapa dari teman-teman pernah ngalamin fase yang kayak latihan itu intensif banget, terus kayak hampir jadi rutinitas setiap hari bahkan ya, selama kurun waktu yang lama gitu. Nah, kita sebagai manusia kan pasti wajar dong kalau ngerasain yang namanya bosan, apalagi kita menjalani rutinitas yang sama setiap hari gitu. Nah, kalau dari teman-teman sendiri tuh gimana sih caranya mengatasi bosan itu sampai teman-teman itu bisa menjaga semangat dan bisa konsisten gitu sampai sekarang? Mungkin boleh dijawab. Siapa yang mau jawab duluan nih mungkin? Aku dulu aja jawab. Boleh. Jadi untuk mengatasi hal itu ya kembali lagi kayak pertanyaan sebelumnya, ada faktor eksternal. Jadi kayak orang tua aku ngedukung aku sendiri, ayo kamu bisa, sama aku juga tersadar gitu loh sama diri aku kayak emang ini kewajiban aku yang harus kujalani juga. Jadi juga hal ini tuh bagi aku kayak emang buat masa depanku, jadi kayak aku bener-bener mikirin apa yang harus kulakukan gitu. Mungkin ada lagi? Siapa yang mau jawab? Nah, Boleh. kalau dari aku ya, apa sih belajar. Aku pengen banget pengen sesuatu yang bisa dibanggain tuh loh buat orang lain, buat orang tua. Jadi biar nggak kupu-kupu banget lah gitu, biar ada kegiatan. Dan ya bosen sih pernah, apalagi yang tadi seperti saya ceritain gitu, sampai mogok nggak pengen renang. Iya. Dan pada akhirnya aku juga sadar gitu kalau gini-gini terus mau ngapain gitu ya. Iya. Gak ada kegiatan, dan aku tuh kegiatanku emang cuman kayak renang terus gitu tiap hari, dan itu juga bermanfaat soalnya fisik juga berpengaruh, saya lebih sehat, Iya. dan untuk ngelatih otak juga buat bagus juga gitu kan, jadi gerak terus gitu. Iya. Kira-kira kayak gitu sih. Oke. Boleh Kak Diva mau jawab? Oke, kalau dari aku sendiri kayak bosen mah pasti ya. Iya. Kayak ya ada saat dimana aku kayak beneran bosen, kayak aku biasanya ngambil ibaratnya kayak jatah bolos gitu loh, kayak oke. aduh kayaknya hari ini enggak dulu deh, kayak, tapi nanti untuk selanjutnya kayak ya balik lagi gitu, tapi Iya. kayak ngambilnya itu tadi jatah bolos lagi kayak gitu, terus kayak balik lagi ke tujuan, sebenarnya tujuan aku nih renang nih mau apa gitu, karena dari situ aku bakal kayak yang terpacu, ini kan harus lomba ini ya, jadi berarti ya makin untuk balik lagi gitu Iya, iya. semangatnya gitu sih kalau dari aku. Oke. Kalau dari aku sama juga kayak Diva, bolos tuh bolos lagi Jatah jatah bolos bolos. tuh pasti ada, dan aku bosenan tuh ya lumayan bosenan. Jadi cara aku tuh selain ambil jatah bolos, aku cobain cabur lain kayak gitu. Jadi Gitu. kayak aku mungkin merasa bosan nih renang terus, aku pengen kayak coba cabur lain, dan alhamdulillahnya orang tua kayak Support support aja. juga gitu. Jadi aku sempat coba olahraga basket, aku sempat juga tenis kayak gitu. Jadi kayak aku ngerasa tuh kemarin tuh dulu renang itu kayak jadi pressure aku juga gitu loh. Lalu makanya aku mau coba cabur-cabur lain, apakah siapa tahu aku suka juga di cabur ini, terus aku juga bisa nekunin. Tapi ternyata yang sampai sekarang yang masih aku tekunin tuh benar-benar cuma renang. Cuman renang aja ya. Oke. Oh iya, aku baru ingat kalau nggak salah tahun kemarin teman-teman juga ini ya ikut di Olimpipo ya. Iya. Dan teman-teman juga sempat memenangkan di nomor perlombaan estafet. Keren banget tuh. Teman-teman boleh tepuk tangan dulu buat teman-teman atlet kita yang ada di sini. Oke, aku juga nonton loh waktu itu, keren banget sih. Nah, kalau olahraga estafet itu kan otomatis beregu ya. Nah, teman-teman sendiri waktu Olimpipo itu punya strategi sendiri nggak sih sampai akhirnya bisa memenangkan juara gitu? Boleh ada yang mau jawab mungkin? Oke, strateginya apa ya? Ini lebih karena kan estafet ya. Iya. Nah, terus di sini kita tuh punya masing-masing tuh kayak ada gaya yang kayak yang lebih Spesialis kita gitu bisa, ya. kayak gitu sih. Misal di aku tuh lebih bisa tuh di gaya dada. Nah, di nomor estafet itu aku ngambil yang gaya Gaya dada dada. gitu. Terus
Dova gaya bebas, Jeremy di gaya Kupu. kupu-kupu ya, dan Farid gaya punggung kayak gitu sih. Kita kayak Oke. lebih bisa di gaya apa ya kamu di situ ya, jadi pada akhirnya ya lebih maksimal aja gitu. Oke, keren sih. Berarti kuncinya kayak bagi-bagi peran gitu Ya ya. saling tahu kelebihannya di mana. Oke, keren sih. Nah, menyinggung yang tadi nih. Nah, sebenarnya kan kita tahu ya kalau renang tuh terhitungnya itu kayak olahraga individu gitu. Cuman emang ada di beberapa nomor perlombaan itu yang dilakuin secara bergu ya, itu estafet tadi. Nah, kalau menurut teman-teman sendiri tuh gimana sih cara biar kalian tuh bisa saling support, dan menurut kalian itu sebenarnya peran tim itu berpengaruh banget atau enggak? Kalau dari aku peran tim itu sangat amat berpengaruh. Terus kita tuh juga saling support satu sama lain, bahkan dari by chat, habis itu pas latihan bareng, habis bahkan pas the day kita lomba tuh kayak kita misalnya aku takut Ngedal gimana gitu. kayak gitu, mungkin bisa juga Saling seperti itu. Tapi support. dari Jeremy dan juga Farid tuh kayak benar-benar bisa pasti bisa kayak gitu. Jadi dukungan dari teman satu tim, keluarga, dan teman-teman yang lainnya tuh sangat berpengaruh banget. Dan yang pas waktu latihan itu gak sih apa yang udah kita udah lama nggak nyemplung ya, terus pas mau nyoba lompat lagi tuh kayak agak ragu gitu kan kitanya. Tapi dari kitanya juga saling support tuh, ayo lompat bisa. Bisa. Terus dari awal tuh kayak dicontohin sama Kak Jar dulu lompat, terus akhirnya kita juga ikut-ikutan lah, mas udah apa gak ragu lagi buat lompat. Oke, seru banget sih. Lucu sih yang bagian itu. Ada cerita lucu nggak mungkin waktu latihan buat persiapan Olimpiade kemarin? Banyak sih, kayak Banyak ya. kayak jujur kalau dari aku pribadi tuh aku takut banget lompat Dari start block gitu ya? start block gitu kan. Lalu mungkin itu karena aku punya trauma dulu pas aku masih kecil, kayak aku jatuhnya tuh kayak pop gitu, jadi Oh, kayak iya. badan aku tuh Sakit, panas gitu ya? kan. Terus jatuh itu jadi trauma aku sampai sekarang gitu kan. Terus kemarin tuh kita pas aku kita semua lagi latihan, kita bilang gini ke Jeremy, ini kita mulai dari atas ya Jer, kayak gitu kan. Terus Jeremy bilang iya dong dari atas kayak gitu. Terus aku tuh kayak gimana ya. Takut. Nah terus akhirnya Jeremy tuh nyontohin dulu, baru nanti aku Coba. chat Diva, Farid gitu. Terus kita kayak nggak berani kayak kayak gitu tuh, sampai pas udah mau Hamin dan lombanya tuh juga kita masih yang takut Masih takut. kayak gitu. Tapi tuh kita, kalau aku sih ngeliatnya gini, Jeremy kok mau ya turun terus gitu kan. Iya. Coba Jer contohin lagi kayak gitu. Itu lucu sih menurut aku. Iya sama sih, maksudnya si Jeremy-nya juga nggak yang apa ya, udah nggak sih enggak, tapi kayak Jer coba contohin lagi Jer, nggak bisa Jer, dia mau aja gitu, aja. kayak dia bakal ngulangin terus sampai kita kayak oh udah nih. Thank you ya Jer. Oke. Tapi kok kalian nggak pas udah mau lomba tuh nggak ragu sih pas mau lompat? Kamu liatnya? Apa emang udah apa? Apa ya, karena udah di situ ya udah tinggal lompat. Tinggal lompat ya? Kayak nggak bisa mikir lagi gitu loh saat itu. Nggak bisa mikir kayak pas kita latihan lagi Iya, gitu ya. Ya udah gas. Langsung los aja Bebas gitu. aja. Kalau misalnya pas lagi lomba kan kayak hawanya tuh udah panas gitu loh. Iya, Kayak iya. kemarin estafet, jadi kayak dari yang udah jam duluan. Greget gitu ya. Greget, jadi kayak udah terobos aja kayak gitu. Seru sih, keren banget, kebayang tahu itunya. Oke, udah mungkin atau ada lagi cerita seru dari Kak Jeremy? Udah. Kalau Kak Udah Jeremy disebut. sendiri gimana itu disuruh-suruh nyontohin itu perasaannya? Perasaannya juga Asya nggak gimana-gimana sih, jadi kayak yang namanya kita mau menang ya, jadi kita bonding lah, aku coba ajarin Iya. gini, jadi nggak ada rasa keberatan juga, jadi juga demi kebaikan bersama juga gitu. Keren. Oke. Nah, selama sejauh ini jadi atlet kan pasti teman-teman udah ngerasain yang namanya up and down sebagai seorang atlet juga kan ya. Nah, kalau dari teman-teman sendiri sebenarnya apa sih benefit yang teman-teman rasain selama jadi atlet, dan apa yang bikin teman-teman itu bangga jadi atlet renang? Mungkin boleh disampaikan. Ada yang mau jawab mungkin? Farid tuh kayaknya udah punya jawaban tuh. Apa tuh? Apa ya, bisa sebenarnya banyak yang bisa dibanggain ya. Terutama kalau menang gitu kan, dapat Iya. sertif atau enggak dapat Dapat medali. piala, iya medali.
apalagi kalau dapat uang. Nah itu dia. Ya, itu nilai plus lah. Bangga banget sih. Iya. Dan kita juga kayak punya nama tuh di situ, misalnya ini Kak Jar nih menang terus, kayak Iya. Kak Jar perenang gitu kan. Oh iya iya iya. punya title. Iya punya Iya. titel gitu. Nah, terus tadi juga dari segi fisik kita juga terlatih yang aku bilang tadi. Bisa lebih tinggi mungkin gitu kan. Iya. Mungkin itu nilai plus. Iya. Nah, seperti itu. Oke, aku mau jawab juga nih. Boleh. Benefit dari aku mungkin dari SD karena udah renang dan udah puji Tuhan juara lah ya. Iya. Jadi aku bisa daftar sekolah yang favorit gitu dari iya, SMP, SMA apapun sampai sekarang ini aku bisa dibilang berkat renang lah aku bisa masuk sekolah yang top lah gitu. Gitu. Kalau dari aku benefitnya sehat tuh pasti. Terus aku Pasti. merasa kayak kalau aku sih ngerasa kayak gak semua orang tuh kayak bisa kayak benar-benar handle banget dalam olahraga renang. Terus yang aku banggain juga itu dulu aku pengen banget pas aku masih sekolah pengen banget saat upacara itu Dipanggil, kayak iya, dan iya. itu pas pertama kali aku dipanggil tuh aku kayak rasa bangga aja sama diri aku kayak karena aku bisa dari yang biasanya aku cuma ngeliatin orang ngeliatin pas aku dipanggil akhirnya aku bisa dipanggil gitu. Dan kalau mungkin kalau sekarang lebih kayak masuk sosial media yang Oh, psychopoling iya, gitu. iya, iya. Jadi cuman kayak selama sekolah kan masih dipanggil ke lapangan upacara Iya. itu suatu momen yang wow banget buat aku. Oh ya, yang juara tuh dipanggil ke depan gitu ya pas upacara. Iya. Iya iya. Oke boleh kan Diva? Kalau dari aku sendiri sebenarnya benefitnya ya tadi pasti sehat dan produktif. Karena di perkuliahan ini jujur aku tuh kayak males banget olahraga Iya. gitu kan. Terus pas mendekati Olimpico kayak di hari libur waktu kosong pasti renang yuk. gitu. Tiba-tiba Entah produktif apa sih ya. kan. Iya, jadi kayak mau gak mau produktif. Jadi ya produktifnya sehat gitu kan sambil berenang juga gitu. Jadi ya fun gitu. Terus kalau dibanggain ya pasti bangga sih karena apa ya? Ya bangga gitu maksudnya di perkuliahan ini kayak bisa dapetin salah satu penghargaan yang ini sebenarnya nggak terpikirkan Iya. pas aku sebelum masuk perkuliahan kayak aku nggak ada mikir kalau bakal ikut lomba renang di kuliah gitu. Iya, Terus iya. kayak di sini tiba-tiba diajakin Jeremy terus menang kayak alhamdulillah banget gitu sih bersyukur. Keren. Oke. Nah, biasanya atlet itu kan kalau misal lagi pertandingan tuh kayak punya cara tersendiri ya buat ngilangin nervous. Nah, aku penasaran banget nih kalau teman-teman dari cara teman-teman sendiri gimana? Apa ada yang berdoa mungkin atau pemanasan atau mungkin ada yang loncat-loncat atau malah teriak gitu. Boleh mungkin? Aku deh jawab duluan. Jadi cara ngatasin nervous ya pasti pertama berdoa ya. Jadi ini mungkin caraku yang selanjutnya ini agak lebih ngeliatin lawanku, kuliatin. Jadi kayak aku bikin lawan tuh kayak kerasa keintimidasi Iya, iya, gitu. iya, iya. Jadi itulah cara membuat aku hilang dari nervous gitu. Mungkin dengan kayak gitu bisa lebih percaya diri juga ya. Betul. Dan benefitnya mungkin lawannya tuh jadi ngedown gitu. Nah, Tapi itu bisa sih. dari pengalamanku bisa dibilang lawan-lawanku ngedown. Emang ngeri banget. Oke, mungkin lanjut siapa tuh yang mau jawab? Oke, kalau aku nervous kayaknya nervous banget ya. Apalagi di sini tuh aku sama Zulfa tuh yang sebenarnya kayak senervous itu Iya. pas Olimpico tuh yang Jul kita balik aja yuk gitu. Karena di situ tuh beneran yang tau gak sih muka-muka atlet Iya, nah, iya, yang iya. pokoknya udah Gahar gitu ya. Terus sedangkan kita yang kayak ini kita baru terjun untuk ikut lomba gitu terus Iya. kayak aduh Jul gak tau deh apa namanya ini bisa turun apa enggak ya gitu. Terus ya untungnya tuh kayak Jere sama si Farid tuh yang nguatin gitu kayak nggak apa-apa kita udah sampai sini gitu. Terus apa ya kita disuruh Jeremy butterfly hike Apa tuh? Butterfly yang hike. kayak gini Oh, iya, iya, gitu. iya. Terus sama ya pasti berdoa sih, kita doa bareng-bareng. Oke, lucu banget. Siapa nih? Kalau nervous tuh oke banget karena kayak kalau aku tuh mungkin kalau Jeremy kan dia bisa kayak orang apa lawan-lawan dia gitu Iya. ya intimidasi gitu. Kalau aku tuh malah yang kayak ngeliat down tuh udah kayak Terintimidasi sendiri ya? Ngedown sendiri. ini kayak gitu. Cuman pas udah di
aku udah di sini, terus mau nggak mau aku harus lakuin dan sebisa aku gitu. Aku tetap harus optimalin karena ini udah hari hanya gitu. Jadi mau kayak gimana pun, dilihat orang pun aneh aku orangnya gimana, yang penting aku tetap sampai garis finishnya gitu sih. Boleh, Farid. Kalau aku apa ya? Sebenarnya pas Olimpiade kemarin ya contohnya, aku kayak apa? Anggap aja semuanya nggak ada. Kalau Kajar kan tadi justru kayak ngeliat lawannya banget kan. Iya. Aku kayak nggak ada. Pokoknya aku udah ngelakuin yang terbaik. Masa iya latihan-latihanku yang sebelumnya tuh kayak sia-sia gitu kalau aku nervous. Dan aku juga kayak apa ya, aku bilang bahasa kasar tuh kayak bodoh amat gitu ke yang lain. Jadi yaudah pokoknya nyemplung sebisa aku dan yaudah kelas gitu. Kelas, oke, keren banget. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya teman-teman. Nah, setelah teman-teman menjalani kedua peran yaitu sebagai atlet dan juga mahasiswa psikologi, ada nggak sih kayak hal-hal atau ilmu dari psikologi itu yang bisa teman-teman terapin saat jadi atlet? Mungkin contohnya, mungkin teman-teman bisa mengelola tekanan atau stres dengan lebih baik. Terus jadinya teman-teman waktu pertandingan itu bisa lebih maksimal gitu. Boleh, mungkin ada yang mau jawab duluan? Oke, boleh. Secara nggak sadar renang ini kalau dikaitin sama psikologi ya, secara nggak sadar itu juga bisa jadi coping stres aku juga gitu loh. Jadi kayak buat relaksin diri aku. Jadi bisa hilang lah dari stres gitu juga, sama bisa lebih ngatur emosi. Jadi kan kalau dalam renang misalnya kita emosi bisa hancur lah. Kita udah ditargetin kayak misalnya 100 meter 50 pertama harus berapa detik, terus baliknya berapa. Jadi lebih bisa, yang ku dapat kan itu sih, lebih bisa ngatur emosiku biar nggak terlalu maksimalin tenaga gitu. Iya. Oke, mungkin teman-teman yang lain? Lempar terus nih. Kalau aku ada yang bilang kalau air tuh bisa buat bikin tenang ya. Kalau kita lagi kena air gitu. Iya. Contohnya kayak cuci piring gitu, kayak kita ada yang bilang kayak gitu. Oke, cuci piring. Oke, terus saya pernah denger yang kayak gitu. Oke. Nah, terus bener kalau sih. aku pas renang tuh emang kalau kenapa kayak apa? Kalau aku kena air tuh kayak air kan agak lembut gitu ya, kayak enak banget Oke. gitu. Terus apalagi kalau misalnya kita lagi marah, ini juga coping ya contohnya. Lagi marah atau lagi kayak emosian gitu, renang aja lah. Soalnya kalau di renang tuh kita bisa kayak ngapain gitu loh, kayak teriak-teriak dalam air bisa. bener juga Terus ya. iya, kayak ngeluarin semua emosi kita itu pakai renang, jadi kayak kayak kenceng-kenceng gitu. Bener. Bisa. Setuju. Daripada ngapain gitu kan. Iya. Itu bisa contohnya kalau aku. Oke. Kalau Pak Zulfa? Aku coping stress tuh bener-bener berenang. Karena kayak ya karena kalau yang aku rasain ya, misalnya aku lagi stres banyak pikiran atau aku bahkan lagi capek, terus aku kayak renang gitu. Bahkan pas kayak liburan kemarin tuh aku banyak pikiran gitu, aku renang itu tuh bener-bener ngerelaksin diri aku sendiri gitu loh. Kayak ngebuang kayak buat beban pikiran aku tuh, menurut aku itu tuh works banget di renang kayak gitu sih. Apa ya? Jadi coping stress juga kayak gitu. Jadi kayak ya ngebantu buat ngalihin stres-stres yang menumpuk gitu. Jadi kayak udah dari pas renang kayak ya setidaknya stres itu menghilang sebentar kayak gitu, kayak hilang dulu, tapi ya setelah renang ya balik lagi, kita harus menghadapi kenyataan Realitanya. ya gitu sih paling. Kayak kalau renang tuh masalahnya tuh ikut hanyut gitu ya, ketinggalan di Iya. kolam Ayam gitu. ya. Iya. Oke, aduh. Nah, gak kerasa nih ya teman-teman, kita udah seru banget tadi sharing-sharing, ngobrol-ngobrol banyak juga. Nah, aduh, bosen gak sih? Bosen gak? Enggak ya? Enggak Masih sih. semangat ya? Enggak. Seru banget sih. Seru. Keren deh teman-teman. Nah, mungkin biar kita nggak apa ya, kayak nggak kaku-kaku banget, mungkin setelah ini kita bakalan main game sekali ya. Boleh. Nah, aku mau jelasin dulu nih, mungkin untuk teknis gamenya itu nanti aku bakalan kasih teman-teman 2 pilihan. Nah, setelah itu aku akan hitung mundur dari 3 sampai 1. Terus setelah itu teman-teman harus pilih di antara 2 pilihan itu dengan cepat. Jadi kayak misal aku hitung 3, 2, 1 langsung jawab. Bareng-bareng ya? Iya, jawabnya bareng-bareng ya. Oke.
oke. Dah siap? Oke. Siap, Oke. siap, siap. Oke, pertanyaan pertama. Gaya dada atau gaya bebas? 3, 2, 1. Bebas. Dada, dada. Kenapa? Dada bebas. Bebas. Aku bebas juga. Oh, jadi ada dua kubu nih, gaya dada dan gaya bebas. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan kedua ya. Oke. Pakai kacamata renang atau nggak pakai kacamata renang? 3, 2, 1. Nggak pakai. Kacamata. Wah, ada yang beda sendiri nih. Kenapa tuh Farid? Kenapa lebih suka nggak pakai kacamata renang? Soalnya dulu dulu ya, pas kecil tuh sering pakai kacamata renang tuh lepas terus. Oh, Apalagi kalau pas start dari atas gitu iya. kan, agak laju. Jadi kacamata tuh sering lepas. Lepas. Iya. Pernah pas lomba tuh lepas, mana kan tuh air kaporit ya burem. Jadi kayak udahlah langsung kelepas aja. Pas lagi itu pun udah pas habis lompat, langsung kacamata kebuka, langsung kelempar, lanjutin sampai sana. Iya. Jadi semenjak itu tuh sering banget tahu pakai renang nggak pakai kacamata. Gitu. ah, ribet nggak usah pakai lah ya sekalian Iya. gitu. Oke, unik juga, unik. Terus pertanyaan yang ketiga nih. Siap-siap ya. Nah, start dari atas atau start langsung dalam air? Dari tadi tuh ada yang takut kan? Oke, yuk. Saya 3, 2, 1. Start dari atas. Apa tadi ada jawab apa? Atas. Dari atas, ke Jeremy atas, bawah. Oke, udah tahu ya tadi ya, udah dijelasin di awal. Oke, next ke pertanyaan keempat. Nah, kalian lebih malu kalau mendahului start duluan sebelum aba-aba atau telat loncat gara-gara bengong? Udah nih, udah dipikir. Nah, gue Pengalaman pribadi. telat. Iya. Ya udah. Ya, 3, 2, 1. Start duluan. 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 Ya, start duluan. Tuh kayak lebih duluan, terus yang lain masih di atas tuh kayak Iya. udah nyemplung duluan tuh kayak malu sih. Udah. Ini ngapain gue di atas nih gitu. Iya. Udah, ngapain gitu. Jadi mending duluan aja. Oh gitu. Jadi lebih milih start duluan daripada telat. Betul. Mending didis. Mending di daripada malu ya. Padahal itu rugi banget tahu kalau misal didis. Oke, jadi sama semua ya teman-teman ya. Oke, next ke pertanyaan terakhir nih. Oke. Nah, lebih pilih pakai baju renang kebalik atau kacamatanya yang kebalik? Dah. Oke. 3, 2, 1. Kacamata kebalik. Apa tadi kacamata kebalik? Kacamata. Kebalik. Kacamata. 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 Kok menurut aku ya, kalau kacamata kebalik aku mikirnya kayak udah di kolam, terus kacamata kebalik, aku nggak bisa lihat apa-apa, kayak ya aku malu aja kayak, ih nggak mau, aku malu. Soalnya kalau baju renang, misalnya aku bajunya hitam, terus ada Iya. kayak kayak gitu, ya udah nggak sih, kayak orang juga nggak ada yang bakal Nggak memperhatikan kelihatan sedikit juga. gitu. Iya. Kalau kacamata kebalik dari jauh pun kayak, aku kenapa pakai kacamata kebalik, itu kan aku malu sih. Ya, tapi lebih kelihatan baju kebalik gak sih daripada kacamata? Ya lebih gampang nggak sih? Maksudnya kacamata kebalik ya udah tinggal Balik. balik. Kalau baju Iya. harus Iya juga. Gimana tuh Kak? Apakah berubah pikiran setelah mendengar dari teman-teman nih? Oke, kita udah selesai main games nih. Tepuk tangan dulu dong. Keren deh teman-teman. Wah, seru banget nih, kita udah ngobrol, sharing-sharing, bahkan kita juga udah main games dan seru-seruan bareng di sini. Tadi benar-benar seru banget sih, sampai nggak kerasa kalau kita podcastnya udah hampir selesai. Sedih banget. sedih. Sedih. Selesai nih. Wah. Nah, tapi sebelum aku tutup podcastnya, boleh dong kalau aku minta teman-teman buat kasih closing statement dan sedikit motivasi nih buat teman-teman yang lagi nonton mungkin. Kata-kata hari ini. Nah, boleh tuh dipikir dulu. Jangan aku dong. Cil. Siapa deh? Nah, kasih Kasih paham. Maurid. Kata hari ini boleh. Kata-kata hari ini. Ayo kasih Apa Maurid. ya? Sebenarnya nggak pasaran nih kalau ini. Raih apa yang kamu pengen, jangan sampai keadaan yang melemahkanmu. Oke, keren. Boleh. Setuju. Tunggu tangan. Oke. Lah jangan dong, satu-satu dong. Jangan dong.
wakilin lanjut. aja semua biar Farid aja. Satu-satu dong, nggak mau, aku mau dengernya satu-satu. Ayo Cil, ayo Cil. nih. Kayak ya apa yang udah kamu lalui dan apa yang udah kamu mulai itu tetap belajarnya kayak tetap apa sih namanya ya kayak berjuang lah untuk mendapatkan hasil yang terbaik kayak gitu sih. Agak biasa aja, cuman menurut aku itu meaningful banget sih sebenarnya. Keren. Enggak, aku nggak ada yang biasa aja kok, keren. Boleh, Bagus boleh. loh. Jangan lu biar bocil aja yang gokil. Aku jawab ya. Jadi mungkin ini mungkin bagi orang-orang biasa aja, tapi bagi aku berarti banget lah. Maksudnya Siap. tetap semangat, jangan menyerah, tetap raih apa yang kamu mau. Wis. Tas. Sederhana Kelas tapi sangat relate. Iya. Boleh ya? Adifa terakhir. Sebenarnya kayak nggak bisa Harus Pressure dong. Cil. lebih kayak coba tetapin tujuan gitu loh. Sebenarnya kita apa ya, Maunya terjun gitu, tujuannya apa sih kayak gitu, kayak tetapin tujuan karena dari tujuan itu kayak yang bakal memantik kita untuk bisa terus di jalan itu gitu untuk mencapai tujuan itu. Udah sih gitu aja, nggak tahu. Oke, keren banget. Dan aku mau ada sedikit tambahan Kak. Boleh. Apa tuh? Semoga kita berempat bisa bareng-bareng lagi ikutin kejuaraan selanjutnya dan Amin. menangin lagi. Harus dong. Harus. Kali ini mungkin tahun ini boleh tepuk tangan dulu. Mungkin mulai sekarang habis ini boleh langsung latihan tuh biar nanti juara 1 nextnya. Oke, mungkin aku mau kasih closing statement dulu buat teman-teman yang udah nonton. Yang aku pelajarin dari hari ini tuh bener-bener banyak banget gitu ya. Aku belajar kalau mungkin kita tuh awalnya punya motivasi yang beda-beda untuk memulai sesuatu, tapi kita tetap harus punya kita tetap harus punya sesuatu yang kita ingat untuk bisa membantu kita itu konsisten dalam apa yang kita mulai gitu. Kalau aku yang tangkap dari teman-teman tadi ya. Oke, wow keren banget. Mungkin sekali lagi kita boleh tepuk tangan dong buat kita semua hari ini. Keren banget. Oke, sedih banget deh harus pisah dari teman-teman geng kece dari cabur renang ini. Aku senang banget serius podcast hari ini karena aku belajar banyak banget dari pentingnya motivasi diri, terus pentingnya teamwork. Terus aku juga akhirnya pertanyaan aku selama ini tuh terjawab gitu loh. Soalnya sebelumnya tuh aku bertanya-tanya kayak kira-kira ada nggak ya apa yang aku pelajarin di psikologi ini bisa diterapin untuk teman-teman atlet gitu. Akhirnya itu udah kejawab dengan podcast kita hari ini. Oke, mungkin aku sebelum tutup podcastnya aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Padahal nih harusnya bisa libur istirahat gitu, tapi teman-teman benar-benar bela-belain buat datang ke sini buat podcast. Dan aku makasih juga buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share podcast ini ke teman-teman kalian. See you di next episode guys. Dadah. Bye.